Oke, Shalom. Ini langsung ke aku ya. Oke, teman-teman semua, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa buat kasih dan penyertaan-Mu Tuhan Yesus hingga saat ini Tuhan Yesus. Kami dapat berkumpul Tuhan, bersatu hati Tuhan, bersama-sama Tuhan Yesus untuk persekutuan doa Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang membimbing kami Tuhan dari awal sampai dengan akhirnya Bapa. Kami serahkan Tuhan Yesus segala sesuatu Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kiranya Tuhan Yesus, hamba percaya Tuhan, kami memberikan hikmat dan kebijaksanaan besar kepada Engkau Bapa. Dan segala firman Tuhan, pengajaran Bapa yang hamba ajar Tuhan Yesus, segala sesuatunya kembali untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan, dan segala sesuatunya Tuhan Yesus untuk menjadi doktrin yang benar Tuhan, doktrin yang Alkitabiah Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba juga berdoa Tuhan, buat setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus, kami semua yang mendengar firman-Mu Bapa. Kiranya Tuhan Yesus, kami memiliki hati seorang hamba Tuhan dan telinga seorang murid Tuhan untuk kami dapat belajar, untuk kami dapat tahu Tuhan Yesus firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dan setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Oke. Halo teman-teman semua. Shalom, apa kabar? Teman-teman yang bisa on cam, boleh on cam, karena aku nggak suka nih kayak sendirian gitu di sini kan, gitu. Nah, sebelum kita mulai ke firman-nya, aku mau perkenalan diri dulu nih, teman-teman. Mungkin ada yang belum kenal aku ya, karena aku lihat ya ada yang baru-baru gitu. Nah, namaku Jessica Naomi, biasa dipanggil Jesnom kalau di POIK. Aku angkatan 2016, jurusan teknik, anak teknik, teknik informatika. Aku seangkatan sama siapa di sini? Aduh, nggak tahu deh. Tapi yang di atas aku di sini ada Bang Frans Dio di atas aku. Terus di bawah aku ada Kakak Calvin di sini gitu. Jadi kayak bareng-bareng gitu di teknik. Ada Ramses juga gitu. Kalau kalian kenal Abang Ramses gitu. Perkenalannya segitu aja. Oh ya, aku itu mantan pengurus harian di POIK, BPH POIK. Aku menjabat 2 periode. Jadi dari semester berapa ya? Semester 4 kalau nggak salah. 4, 5, 6 ya? 6, 7, ya gitulah. Gitu. Pokoknya aku 2 tahun gitu ya guys. Aku rada ini nih, rada bingung gitu. Oke. Nanti kalau misalnya kalian mau bertanya selanjutnya, nanti bisa WA aja ya. Gitu. Oke. Oke, bisa ditayangin slide-nya. Ada yang tahu nggak hari ini kita mau bahas mengenai hal apa? Aduh, sayang banget nih, padahal posternya udah terang sekali. Kalau kalian tidak tahu temanya, aduh, keterlaluan ini. Tentang apa sih temanya hari ini? Ini udah ada ya sebenarnya ya. Ya, temanya itu adalah give the best gitu, memberikan yang terbaik. Karena aku kayak kurang-kurang di bahasa Inggrisnya, jadi aku sematkan bahasa Indonesianya. Oke. Jadi memberikan yang terbaik. Jadi kita mau belajar hari ini bagaimana cara kita memberikan yang terbaik. Oke. Ayatnya dari Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Buat teman-teman yang punya Alkitab, mungkin bisa dibuka Alkitabnya biar kita sama-sama baca juga gitu. Oke, next. Kita mau belajar mengenai memberikan yang terbaik. Oke, kita bedah dulu ya ayatnya, teman-teman. Nah, di dalam Kolose 3 ayat 23, oh ya sebelumnya kalau misalnya suara aku kurang jelas atau ada sesuatu, kasih tahu ya. Oke. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke, di sini kita belajar ada 4 hal. Oke, kita belajar mengenai apa, kita belajar mengenai bagaimana, dan kita belajar mengenai kepada siapa, dan kita belajar mengenai bukan untuk manusia atau bukan untuk siapa. Gitu. Kita belajar tentang 4 hal.
Oke, kita mau bedah satu-satu. Yang pertama, apapun yang kamu perbuat, oke, garis bawahi apapun yang kamu perbuat. Jadi, pekerjaan apapun yang kalian sedang, sedang lakukan, sedang kerjakan, entah kalian suka atau kalian gak suka, entah dimanapun tempatnya, entah apapun itu, baik pelayanan, keluarga, kuliah kalian, atau pekerjaan kalian, itu termasuk pada apapun yang kalian sedang perbuat, atau apapun yang sedang kalian kerjakan. Oke, sampai sini kalian paham ya? Oke, apa yang harus kalian lakukan kepada hal yang kalian perbuat ini? Masuk ke yang kedua, yaitu perbuatlah dengan segenap hatimu. Garis bawahi dengan segenap hati, berarti bukan dengan separuh hati, bukan dengan setengah hati. Oke, kita lagi ngomongin hati nih. Oke, biasanya kalau anak muda ngomongin hati itu rada gimana gitu kan. Tapi oke, bukan ke situ konteksnya ya teman-teman. Jadi pada saat kita melakukan sesuatu harus dengan sepenuh hati kita. Artinya sepenuh hati itu apa? Artinya sepenuh hati itu artinya kita memberikan waktu kita memberikan usaha kita memberikan kemampuan kita, dan kita memberikan bakat kita. Pokoknya kita memberikan semuanya, sepenuh hati kita. Oke? Kepada siapa? Sekarang kita masuk ke yang ketiga, kepada Tuhan. Oke? Sama seperti kalian kan di sini konteksnya kalian kuliah atau ada juga yang bekerja. Pada saat kalian bekerja, lakukanlah itu seperti kalian melakukannya untuk Tuhan. Pada saat kalian kuliah, lakukanlah itu seperti kalian melakukan untuk Tuhan. Pada sama halnya waktu kalian pelayanan. Kalian juga harus melakukan itu buat Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kalian lakukan, apapun yang kalian perbuat, kalian harus melakukan hal itu untuk Tuhan. Oke, sampai sini mengikuti aku kan? Aku nggak kecepatan kan? Kalau misalnya mengikuti bisa kasih reaction thumbs up ya teman-teman. Oke. Nah, yang namanya untuk Tuhan dan kepada siapa dengan sepenuh hati, itu artinya walaupun keadaan kalian keadaan kalian capek, keadaan kalian lelah, keadaan kalian mungkin gak baik, tapi kalian tetap harus memberikan sepenuh hatinya kalian, karena kalian bekerjanya buat Tuhan, bukan buat manusia, kayak gitu. Nah, masuk lagi nih yang ke selanjutnya, yaitu bukan untuk Tuhan tapi untuk manusia. Terkadang kita manusia itu pengen yang namanya pengakuan. Pernah nggak? Jadi tuh kadang-kadang kita tuh sebagai manusia itu pengen diakui oleh apa yang kita sedang kerjakan atau apa yang sedang kita lakukan kadang-kadang. Atau enggak kayak, aku nilainya bagus nih, ya kan? Terus cenderung kita waktu anak kecil kita kasih tahu mama papa kita kan, mama, papa, nilai aku bagus nih, aku minta hadiah, kayak gitu. Kayak gitu. Kadang-kadang kita tuh minta pengakuan akan apa yang kita lakukan, gitu. Dan minta pengakuannya itu, tapi ini garis bawain ya, kalau kita menerima pujian daripada orang lain itu nggak masalah. Tapi jangan sampai kita pada akhirnya melakukan segala sesuatu hanya untuk mendapat pengakuan daripada orang, itu salah. Oke, teman-teman. Jadi di sini kita belajar bahwa setiap apa yang kita lakukan itu bukan buat manusia, bukan untuk mencari pengakuan daripada manusia, tapi kita melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Oke? Yang mengerti bisa kasih thumbs up. Oke deh. Oke, next slide. Aku ngomong kayak nge-rap nggak? Enggak kan? Ngerti kan? Oke. Kita mau belajar lagi, kenapa sih kita harus memberikan yang terbaik? Oke? Jo, kayaknya kamu bisa di mode slide deh. Oke. Ya, kita bahas satu-satu dulu ya. Karena takutnya kalau udah langsung tiga-tiganya, kalian bingung nih, gimana? Gitu. Oke, yang pertama, kenapa kita harus memberikan yang terbaik? Garis bawahi bahwa Allah terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kita. Apa bukti Allah memberikan yang terbaik buat kita? Kita semua udah tahu lah. Tuhan mati buat kita, Tuhan memberikan kita ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kalian bisa nafas, kalian bisa merasakan kebaikan Tuhan, bahkan kalian bisa kuliah, kalian bisa bekerja, itu semua karena kebaikan Tuhan.
Karena Tuhan memberikan yang terbaik. Dan bukti yang terbaiknya itu apa? Sampai dia mengaruniakan anak yang tunggal buat kita semua. Dan seharusnya kita mempekerjakan keselamatan yang udah Tuhan kasih kepada kita. Dan bukan kita menyalahgunakan keselamatan atau kebaikan yang Tuhan kasih kepada kita. Gitu. Jadi waktu itu pernah di bengkel aku itu online kasih. Jadi ada anggota bengkelku yang bertanya gini. Mungkin kalau ada anak Oka di sini dia tahu. Ada yang bertanya gini. Kalau kita gini, kita sama-sama agree kalau Tuhan itu tahu segala sesuatu. Dia bilang gitu pertama. Kita tahu kalau Tuhan itu tahu segala sesuatu. Kenapa Tuhan ciptain kita manusia kalau dia tahu kita bakal berbuat dosa, kalau dia tahu kita bakal mengkhianati dia, kalau dia tahu kalau kita bakal nggak taat sama dia. Kenapa Tuhan ciptain kita? Padahal, nah ini orangnya nih, kayaknya ngerasa dia nih kan. Jadi si Matthew ini dia bertanya hal itu sama aku, sama PB. Aku sama waktu itu partner PB ku Evan gitu. Nah, dia bertanya kenapa Tuhan ciptain kita itu kayak gitu? Kenapa nggak Tuhan ciptain kita kayak robot? Kayak ya udah kalau misalnya kan tugas kita di dunia ini menyembah Tuhan, ya kan? Kenapa nggak Tuhan ciptain kita semua sebagai seorang ya udah penyembah gitu, kayak bener-bener lu tugas lu menyembah dan lu udah tahu tugas lu menyembah gitu. Kenapa Tuhan kasih kita free will? Kenapa Tuhan kasih kita kehendak bebas? Terus aku jawab gini, sebenarnya apa yang Tuhan mau dari kita itu adalah pilihan. Pilihan untuk mengasihi dia, pilihan untuk memberikan yang terbaik buat dia, pilihan hati kita untuk mencari dia. Jadi yang Tuhan cari dari kita itu bukan sebuah rutinitas, misalnya gini, gue punya rutinitas, gue harus doa tiap malam, atau enggak ibadah minggu setiap malam. Tuhan nggak cari itu. Tapi bukan disalah artikan kita nggak doa, kita nggak gereja ya. Maksudnya Tuhan nggak cari itu. Kalau misalnya kita datang tapi dengan motivasi yang salah, dengan maksudnya pikiran kita kemana-mana segala macam dan kita nggak dapat suatu hal di situ, menurut aku itu sayang kayak gitu. Karena pada saat kita datang ke Tuhan, seharusnya itu merupakan pilihan pribadi kita. Aku percaya bahwa di dalam hidup kita ini selalu ada pilihan. Misalnya pagi-pagi, mau bangun pagi apa siang, mau mandi apa enggak, mau makan atau enggak, semuanya serba pilihan. Kita semua memiliki pilihan dalam kehidupan. Dan kita harus bisa memilih bahwa tahu nih, Tuhan udah kasih kita yang terbaik, maka kita memilih untuk memberikan Tuhan yang terbaik juga. Oke? Paham sampai sini ya? Bisa kasih reaction-nya teman-teman. Oke, yang kedua, kenapa kita harus memberikan yang terbaik? Karena Allah ingin memberkati kita lebih lagi. Oke, ini bisa digarisbawahi ya teman-teman. Tapi terkadang kita itu berharap berkat Tuhan itu hanya sekedar materi, jasmani aja. Tapi ternyata ada berkat yang spiritual loh. Ada berkat yang nggak bisa kita lihat loh, bukan sekedar materi aja. Kayak kamu dapat kesehatan, kamu dapat sukacita, kamu dapat damai sejahtera, itu semua karena berkat Tuhan. Kalau Tuhan nggak kasih itu buat kamu, percuma aja kamu punya materi, tapi kamu nggak punya tiga hal itu. Ya kan? Ada orang yang kaya banget, tapi hidupnya nggak tenang. Ada orang yang kaya banget, tapi sakit-sakitan. Ya kan? Nah, kenapa kita harus memberikan yang terbaik? Karena sejatinya, kalau misalnya kalian baca Alkitab, Allah itu mau memberkati kita. Dan Allah itu mau memberkati bahkan seisi rumah kita hanya karena satu orang percaya. Gitu. Sejatinya Allah itu ingin memberkati kita. Kenapa kita harus kasih yang terbaik? Karena ya saat kita memberikan yang terbaik, ya percaya bahwa Tuhan juga akan memberikan yang terbaik. Contohnya gini, saat kamu kerja di kantoran, ya, saat kamu kerja di kantoran, misalnya kamu kerjanya itu baik, kamu kerjanya itu rajin, ya, terus kamu itu orangnya santun, ya, orangnya misalnya kalau disuruh apa-apa gesit, cekatan, segala macam. Terus bosnya suka, bosnya seneng.
Yang dilakukan bosnya apa? Kadang-kadang kasih bonus, ya kan? Kadang-kadang kasih berkat, berupa apa? Karena apa? Karena ya kita orangnya rajin, kita melakukan yang terbaik dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Sama seperti Tuhan. Pada saat kita melakukan pekerjaan Tuhan itu kita lakukan dengan yang terbaik, Tuhan akan memberkati kita juga lebih lagi, kayak gitu, teman-teman. Oke. Yang ketiga, ketiga itu Allah menetapkan kita untuk suatu tujuan dan panggilan. Oke. Kadang-kadang untuk kita ngomongin tentang panggilan, tentang tujuan, buat anak muda kayaknya pikirannya udah kayak, masih jauh, masih muda, belum lah, Tuhan belum panggil, masa sih? Kadang-kadang kita mikirnya kayak gitu. Saat Tuhan panggil kita, saat Tuhan suruh kita buat melayani, kadang-kadang pikiran kita kayak gitu. Tapi di sini dibilang bahwa aku percaya di sini ada talenta-talenta atau bakat-bakat yang Tuhan kasih, kemampuan atau ya bakat kemampuan yang kalian bisa gitu. Misalnya kayak nyanyi, atau main gitar, atau mungkin main musik yang lain, atau mungkin kalian bisa ngomong di depan orang, atau kalian merupakan pendengar yang baik, atau kalian jago nulis, atau kalian apapun itu bakat kalian. Aku percaya bahwa Tuhan tuh kasih satu orang pasti satu keunikan, satu bakat. Dan kalian tuh unik dimanapun kalian ada. Dan percayalah dengan keunikan yang kalian ada, dengan bakat yang kalian ada, dengan kemampuan yang kalian ada, Tuhan itu punya tujuan dan Tuhan itu punya panggilan dalam kehidupan kalian. Gitu. Kalau di sini konteksnya adalah memberikan yang terbaik dari pelayanan kalian. Oke, kalian harus tahu bahwa pelayanan itu juga bukan apa ya, bukan sekedar kalian di gereja atau enggak, kalian di komunitas, kalian melayani kelihatan gitu kayak orang yang kelihatan, enggak. Di dalam kehidupan kalian, kalian juga melayani Tuhan kok. Kayak gitu. Jadi kalian tuh dipanggil dan kalian memiliki tujuan dalam kehidupan kalian. Makanya itu kalian harus cari sebenarnya apa tujuan dan apa panggilan Tuhan dalam kehidupan kalian. Oke. Nah, sama seperti perumpamaan daripada talenta. Ada yang tahu cerita talenta? Nah, talentanya kan dikasih tuh, ya kan, kepada hamba-hambanya. Ada yang 5 jadi 10, ya kan. Ada yang 2 jadi 4, ada yang 1 malah dikubur, ya kan. Nah, di sini talenta itu mata uang ya, teman-teman. Bukan talenta tuh bukan bakat, bukan. Talenta itu mata uang. Jadi si talenta ini bukannya dikembangkan, tapi malah dia simpan kayak gitu. Tapi ini kita relate dengan kemampuan yang kita punya ya. Nah, pada saat Tuhan kasih kemampuan yang kalian punya, apa yang kalian lakukan dengan kemampuan itu? Apa yang kalian lakukan dengan panggilan Tuhan? Apa yang kalian lakukan dengan yang Tuhan berikan kepada kalian? Itu segala sesuatunya ada tanggung jawabnya. Jadi lakukanlah itu semaksimal dan seterbaiknya kalian untuk mengusahakan apa yang udah Tuhan kasih dalam kehidupan kalian. Oke, teman-teman. Bentar ya. Oke. Kalau misalnya mau dibilang, kita semua itu terpanggil untuk melayani Tuhan. Kenapa sih melayani itu penting? Aku ada kutip kata-katanya Bang Raditya Oloan, almarhum. Aku kutip, kenapa melayani itu penting? Karena melayani adalah cara Yesus hadir dan datang untuk mengubah dunia. Allah Bapa mengutus Yesus dan Yesus mengutus kita. Jadi kalau setiap daripada kita saat ini mungkin masih bingung-bingung tentang gimana cara kita melayani Tuhan, bagaimana kita melakukan pelayanan, nggak ada wadahnya misalnya segala macam, ya kalian bisa melakukan hal itu di kehidupan pribadi kalian gitu. Dalam kehidupan pribadi kalian, kalian melakukan segala sesuatu yang kalian perbuat itu untuk Tuhan, itu udah dibilang pelayanan kok, teman-teman. Jadi jangan lupa bahwa kita representasi daripada Tuhan, dan kita harus tahu kita adalah alat untuk Yesus hadir. Yesus itu ada di sini karena kita, ngerti nggak? Karena kesaksian kita, karena pelayanan kita, sehingga orang-orang bisa kenal Yesus, gitu, teman-teman.
Oke, sampai sini? Ngerti? Bisa kasih reaction-nya. Oke. Next. Aku boleh minum nggak sih? Aku kayak aus banget nih. Oke. Karena BPH-nya nggak kasih minum, ya kan? Jadi minum sendiri. Oke. Bagaimana? Tadi kan kita udah belajar tentang kenapa kita harus memberikan yang terbaik. Terus kita juga belajar apa itu yang terbaik, bagaimana, kepada siapa kita melakukan yang terbaik. Sekarang kita mau belajar gimana sih sebenarnya cara untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Caranya cuma satu. Nah, caranya mengasihi Tuhan. Pernah nggak kalian suka sama orang? Pernah lah ya, kan kalian ini normal, ya kan? Pernah nggak kalian suka sama orang? Pernah kan? Misal deh, aku kasih contoh siapa ya? Contohnya, ya langsung matiin kamera, Calvin. Misalnya contohnya, siapa nih aku kasih contoh? Saya Daniela deh. Daniela sama Ramses, ya. Misalnya nih, Ramses suka nih sama Daniela, ya kan? Ramses suka sama Daniela. Misal ya teman-teman ya. Ini misal, oke? Okay? Misal. Misal nih, Ramses suka nih sama Daniela. Misal Ramses suka sama Daniela. Terus karena Ramses ingin mendapatkan Daniela, cenderung apa yang akan Ramses lakukan? Logikanya. Ramses akan kasih perhatiannya dia, Ramses akan kasih waktunya dia, Ramses akan kasih setiap usaha, pokoknya biar kelihatan baik deh depannya Daniela. Karena Ramses itu suka sama Daniela. Bener gak? Ya kan? Membagi firman, mantap. Kayak gitu, teman-teman. Logikanya kayak gitu. Pada saat kita mencintai seseorang, pada saat kita mengasihi, saat kita apa ya, namanya sayang sama orang, cenderung kita manusia akan memberikan yang terbaik versi kita untuk orang yang kita kasihi. Sama halnya pada Tuhan. Pada saat kalian mengasihi Tuhan, kunci utamanya adalah cinta, kasih, love itu sendiri. Makanya dibilang bahwa kasih itu mendorong segala sesuatu. Itu teman-teman. Jadi karena kasih kalian terhadap Tuhan, relate juga kasih kalian kepada Tuhan, makanya itu yang mendorong kalian untuk gimana caranya, pokoknya saya harus memberikan yang terbaik buat Tuhan karena saya tuh cinta banget sama Tuhan dan saya nggak mau mengecewakan Tuhan. Kayak gitu. Sama halnya kayak kalian berhubungan atau kalian tuh PDKT sama orang. Pasti kalau belum dapet orangnya, kalian akan nunjukin yang terbaiknya kalian sampai, oh gue nggak boleh ngecewain orang deh. Gitu. Pokoknya dia nggak boleh tahu sifat buruk gue deh. Gitu. Ibaratnya. Sama kayak Tuhan. Pada saat kalian tuh cinta sama Tuhan, pada saat kalian sayang sama Tuhan, mengasihi Tuhan, ya pasti kalian akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan kalian tuh pasti nggak mau mengecewakan Tuhan. Jadi pertanyaannya adalah, kalian tuh saat ini mengasihi Tuhan atau enggak? Oke? Itu pertanyaan buat kita semua. Kalau misalnya kita mengasihi Tuhan, kita pasti akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kayak gitu. Kalau misalnya kita belum mengasihi Tuhan, atau kita kadang-kadang mengasihi Tuhan, kalau Tuhan lagi baik, kadang-kadang nggak mengasihi Tuhan, karena Tuhan kadang-kadang kok kayaknya nguji saya mulu ya, gitu. Ya, harus ingat bahwa mengasihi Tuhan itu adalah perintah terutama untuk kita setiap orang percaya. Jadi kita harus mengasihi Tuhan. Oke, teman-teman. Pada saat kita mengasihi Tuhan, kita cenderung juga akan memprioritaskan atau mementingkan Tuhan dalam kehidupan kita. Oke, contohnya gini. Contohnya, kalian kuliah punya dosen killer. Siapa contohnya dosen killer? Misalnya Pak Ano lah. Kalau misalnya di aku Pak Ano namanya. Misalnya kalian punya dosen killer gitu. Nah, pada saat kalian tahu nih, oh ternyata Bapak ini tuh orangnya tuh killer banget. Ternyata Bapak ini tuh orangnya tuh kalau misalnya aku nggak masuk 4 kali, udah langsung auto OT, nggak lulus auto C atau auto D, kayak gitu. Kalian pasti akan mindsetnya apa? Kalian pasti akan mindsetnya, oh berarti pelajaran ini
itu akan lebih penting dibanding pelajaran-pelajaran yang lain. Bener gak? Aku kadang-kadang kayak gitu soalnya di kuliah. Pasti kalau misalnya ada dosen yang killer atau enggak dosen yang susah, pasti aku bilang kayak, oke, ini dulu nih prioritasin karena orangnya dosennya kayak gini, kayak gitu. Sama halnya kayak kalian ke Tuhan gitu. Waktu kalian memprioritaskan Tuhan dan saat kalian memprioritaskan Tuhan dan kalian mementingkan Tuhan, pasti kalian akan cenderung juga memberikan yang terbaik. Contohnya kayak dosen killer. Kalian tahu dia killer, pasti kalian akan rajin masuk, ya kan? Ngumpulin tugas nggak telat, ya kan? Terus abis itu kalau bisa jadi asisten dosen dah, gitu, biar dapat nilai tambahan, kayak gitu misalnya, ya kan? Sama kayak ke Tuhan, kalau misalnya kita menganggap Tuhan itu penting dan kita menganggap Tuhan itu prioritas yang pertama dalam kehidupan kita, kita juga akan pasti memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kayak gitu, teman-teman. Nah, sampai sini nangkep? Oke. Itu ya, teman-teman. Dan aku percayanya bahwa kalau kita bisa melakukan hal itu untuk orang yang kita lihat, gitu, kita bisa melakukan hal itu untuk orang yang kita lihat, yang ibaratnya bukan siapa-siapanya kita, seharusnya pertanyaannya kita bisa melakukan hal itu untuk Tuhan kita. Karena Tuhan kita yang memberikan segala sesuatunya. Ngerti nggak? Kita bisa nih, on time, kita bisa berikan yang terbaik dalam kuliah kita, pelayanan kita, dalam keluarga kita. Kita juga harus bisa memberikan yang terbaik dalam hidup kita buat Tuhan, secara pribadi. Kayak gitu loh, teman-teman. Jadi, nangkep nggak sampai sini? Aku kayaknya berbelit-belit ya. Gitu. Jadi kalau misalnya intinya adalah kalau misalnya kalian bisa melakukan hal itu untuk orang-orang sekitar kalian, lakukanlah lebih buat Tuhan. Karena Tuhanlah yang kasih semuanya ke kalian. Kayak gitu intinya. Oke? Nah, lanjut ini ya. Bagaimana cara kita tahu apakah kita sudah memberikan yang terbaik? Tadi kita udah belajar kenapa harus melakukan yang terbaik, bagaimana cara kita memberi yang terbaik, dan gimana caranya kita tahu, Kak, gimana nih caranya tahu kalau misalnya sekarang apa yang gue lakukan itu adalah gue melakukan yang terbaik buat Tuhan. Nah, caranya gimana tuh? Next. Nah, kalian tahu cerita janda yang miskin nggak? Di apa namanya, di Markus 12 ayat 4 sampai 44. Jadi ceritanya itu janda ini Tuhan Yesus bilang, janda ini tuh kasih lebih banyak dibanding orang-orang yang memberi. Di situ ada orang-orang kaya yang memberikan dari kelimpahannya mereka. Tapi seorang janda ini dia memberikan cuma 2 peser duit. Nah, kalau kalian tahu 2 peser duit itu, dia itu nilainya setengah duit. Jadi di bawahnya duit. Jadi 2 peser itu lebih rendah lah nilainya ibaratnya. Itu adalah nilai yang terkecil. Kayak gitu. Tapi Tuhan bilang bahwa pemberian dia adalah pemberian yang terbaik dari antara orang-orang yang memberi dari kelimpahannya. Apa yang bisa kita pelajari dari janda ini? Yang pertama, apa yuk? Next. Nah, kita belajar bahwa pemberian yang terbaik itu memerlukan suatu pengorbanan. Kita belajar dari janda ini adalah dia memberikan, kalau kalian baca ya, di Markus 12, pas 144, dia memberikan seluruh nafkahnya. Dia memberikan seluruhnya dirinya dia nggak tahu dia bakal makan apa, dia nggak tahu Tuhan bakal kasih apa buat dia, tapi dia itu tetap percaya sama Tuhan dan dia tetap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan kita percaya bahwa pemberian yang terbaik itu memerlukan pengorbanan. Dan pengorbanan itu gak gampang. Pengorbanan itu sakit. Oke? Pengorbanan itu sakit. Kalian harus mengorbankan waktu kalian misalnya. Kalian mau pelayanan misalnya. Tapi satu sisi ada ulang tahun teman kalian nih misalnya. Terus kalian kayak, aduh ini teman deket gue segala macam. Tapi kalian tahu, oh ini waktunya buat Tuhan. Ya kalian harus berkorban tentang hal itu. Kayak gitu loh. Jadi pemberian yang terbaik itu memerlukan pengorbanan daripada kita. Next. Nah, pemberian yang terbaik adalah saat kita memberikan kayak yang tadi aku bilang ya,
Jadi memberikan yang terbaik. Kalau misalnya kalian ibaratnya gini, paling gampang kasih duit, ya. Kalau di Alkitab bilang perpuluhan gitu, atau enggak ucapan syukur sama Tuhan. Misalnya kalian dapat berkat nih sama Tuhan. Nilai kalian jajan sama kalian kasih Tuhan gedean jajan kalian. Aku bisa bilang itu bukan berkorban kalau menurut aku. Karena berkorban itu aku bilang sesuatu yang enak, sesuatu yang kalau misalnya kita kasih kok rasanya berat ya, kok rasanya kayak aduh Tuhan bener gak sih kasih segini gitu. Itu namanya memberikan yang terbaik tuh kayak gitu, kayak oke gue kasih ini tapi gue beriman dengan duit segini gue bisa hidup kayak gitu. Jadi kita kasih lebih buat Tuhan dan itu baru yang namanya berkorban dan itu nggak enak buat kita. Jadi waktu kalian melakukan sesuatu kalian merasa kayak kok gue kayaknya ditempa banget deh sama Tuhan buat percaya banget. Jadi itu berarti kalian lagi melakukan yang terbaik. Gitu. Itu caranya untuk kalian tahu apakah kalian melakukan yang terbaik buat Tuhan atau enggak. Ya, oke teman-teman. Pokoknya yang terpenting adalah Tuhan itu tidak pernah melihat nilai atau seberapa cantik kita, seberapa kayanya kita, nggak pernah gitu teman-teman. Jadi karena dia lebih cantik, udah otomatis dia memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena dia skillnya lebih bagus, atau enggak karena dia lebih apa ya? Kalau misalnya mau dibilang lebih rajin, oh berarti dia takarannya itu dia sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Enggak, takarannya enggak kayak gitu teman-teman. Tapi Tuhan itu melihat motivasi daripada hati kita. Kalau motivasi daripada hati kita itu benar, Tuhan akan apa ya namanya? Melihat itu sebagai kalian melakukan yang terbaik buat Tuhan kayak gitu. Oke, teman-teman. Next. Nah, ini penting nih. Sih orang-orang tuh kadang-kadang kita tuh nggak bisa kasih yang terbaik buat Tuhan. Faktor-faktornya banyak ya, teman-teman. Karena mungkin kesibukan kita, next yo. Karena mungkin kesibukan kita semua pribadi, ya kan? Next. Mungkin karena kita tuh orangnya egois. Karena kita orangnya mungkin pokoknya aku tuh butuh me time. Aku tuh nggak bisa nih kalau misalnya ditekan tuh aku nggak bisa. Aku tuh nggak bisa kalau kayak gini. Aku tuh nggak bisa kalau kayak gini. Kayak gitu. Nah yang kedua karena ya kita nggak bisa kasih yang terbaik karena selalu ada alasannya. Alasannya apa? Belum siap cuy. Belum siap nih gue. Ntar aja dulu deh. Ntar gue nunggu deh 5 tahun lagi. 2 tahun lagi baru gue kasih misalnya yang terbaik buat Tuhan. Gue baru terjun pelayanan. Misalnya barulah gue kasih semuanya buat Tuhan. Kayak gitu. Kalau nyampe umurnya, kalau nggak nyampe gimana? Lanjut. Karena kita bilang kita me time, terus kita belum siap. Next, yo. Oke, belum muncul deh aku, yo. Me time belum siap sama lagi ngadep bentar. Oke. Kalau nggak salah merasa tidak sempurna deh kalau nggak salah. Belum sempurna. Karena kita tuh biasanya bilang diri kita nggak sempurna. Kayak gitu. Aku mau bilang kayak gini. Kalau misalnya kalian masih punya mindset melayani Tuhan itu harus sempurna, kalian nggak akan melayani Tuhan sampai kalian mati. Aku jujur-jujuran aja. Kalau kalian masih punya mindset, aku harus sempurna untuk aku bisa melayani Tuhan, aku harus pokoknya tidak bercacat celah, aku tidak berdosa, aku kudus, supaya aku bisa melayani Tuhan, enggak. Tapi kalau misalnya menjaga kekudusan beda lagi ya, maksudnya kayak kalian punya mindset, oke, gue harus kayak pokoknya semuanya sempurna deh, baru gue bisa melayani Tuhan. Kalian gak akan melayani Tuhan kalau kayak gitu. Kalian gak akan pernah memberikan yang terbaik buat Tuhan kalau kalian mindsetnya kalian masih belum sempurna. Oke. Tadi udah me time, belum siap, belum sempurna, sama satu lagi, itu adalah membandingkan diri dengan orang lain. Kadang-kadang nih dalam pelayanan ya, kadang-kadang dalam kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, kita minder. Orang lain kok kasihnya bisa begini ya?
kok orang lain skillnya kayaknya lebih bagus dari saya ya, kok kayaknya orang lain lebih ini ya, kok kayaknya lebih ini ya, ini. Saya pada akhirnya itu yang menghambat kita untuk kita sebenarnya memberikan yang terbaik buat Tuhan, gitu ya. Karena kembali lagi dalam hal memberikan yang terbaik, khususnya dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita, itu garis bawahi bahwa tidak ada orang yang sempurna ya. Semua orang itu pasti ada sesuatu yang harus dibenarkan dalam kehidupannya. Oke. Karena kita kan setiap hari harus belajar. Tapi kalau misalnya buat kalian semua yang merasa kalian nggak sempurna, mungkin alasannya harus diganti. Bukan karena nggak sempurna, tapi karena mungkin kalian nggak mau. Gitu. Jadi melayani itu adalah tentang mau atau nggak mau. Tentang rela atau nggak rela. Memberikan yang terbaik itu mengenai kamu mau berikan yang terbaik atau nggak mau. Kamu mau berikan yang terbaik dengan rela atau nggak rela. Gitu. Pertanyaannya kayak gitu. Seperti kalau misalnya main musik ya. Kalau misalnya main musik kan ibaratnya gini. Kalau main musik, orang bukan dari keluarga musisi misalnya. Bukan dari keluarga musisi, baca partitur salah, bukan dari lingkungan yang bisa main musik misalnya. Tapi karena kemauannya dia untuk belajar, dia pasti akan kejar. Ngerti nggak? Dia pasti akan kejar dan dia akan mengasah kemampuannya itu untuk dia bisa memberikan yang terbaik. Kayak gitu, sama halnya kayak kita. Saat kita itu benar-benar mau, pasti Tuhan sendiri yang akan memampukan kita untuk kita bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kayak gitu halnya. Sama gitu teman-teman. Yang terpenting adalah pada saat kita sekarang ini, itu yang terpenting adalah kita melangkah dulu. Kita ambil step dulu, melangkah dulu untuk kita pelayanan, untuk kita melayani Tuhan. Karena kalau misalnya dari awal mindset kita udah kayak, udahlah nanti aja lah pelayanan buat segala macam, ya kita nggak akan bisa kasih yang terbaik buat Tuhan. Kuncinya adalah melangkah dulu, percaya sama Tuhan, Tuhan yang mampukan. Kayak gitu, teman-teman. Karena kadang-kadang gue orangnya logika juga. Kadang-kadang gue juga mikir gitu, apa bener ya Tuhan ya? Kan gue kayak gini, kan gue kayak gini. Tapi percayalah, pikiran manusia terbatas. Kalau misalnya kita mikirin cuma dengan logika kita, ya kita nggak akan mendapatkan full rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan itu jalannya bukan pakai logika manusia. Kadang-kadang jalannya tuh nggak diduga. Jadi waktu kalian benar-benar mau melayani Tuhan, ya percaya 100%. Kayak gitu. Dan kasih yang terbaik versinya kalian buat Tuhan. Karena kalau misalnya kalian masih berpikir hal-hal yang 4 ini, kalian harus stop. Karena gimana ya? Hidup ini singkat, boy. Gitu ya. Hidup ini singkat, bos. Ya. Jadi kalau misalnya lo berpikir lo muda, lo masih punya umur panjang, nggak juga. Ya. Jadi kalau misalnya sampai saat ini, sampai umur lo 21, 22, 23, atau mungkin ada yang 30 tahun, sampai saat ini, kalian belum melakukan apa-apa, belum melakukan yang terbaik buat Tuhan, coba introspeksi diri sendiri, gitu. Karena gue percaya Tuhan itu udah kasih yang terbaik buat lo pasti. Mungkin lu nya aja nggak ngerasa. Gitu. Dan pertanyaannya mau sampai kapan lu tidak memberikan yang terbaik buat Tuhan? Ibaratnya gini, lu dikasih hati nih, malah minta jantung, ngelunjak gitu loh. Dikasih hati nih sama Tuhan, dikasih kebaikan, ini malah menyalahgunakan. Mestinya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena kehidupan ini tuh bukan tentang lu aja, bukan tentang gua aja, bukan tentang kita aja, tapi kehidupan ini tuh tentang investasi jangka panjang gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian asuransi itu kan kalau kalian mati, yang dapat asuransinya siapa? Keluarga kita, ya kan? Bukan kitanya. Tapi kalau misalnya kalian memberikan yang terbaik buat Tuhan,
kalian kasih yang terbaik, pokoknya dalam kehidupan kalian kasih yang terbaik buat Tuhan, itu kalian tuh investasi jangka panjang. Kalian investasi di surga tuh jangka panjang. Jadi waktu kalian mati, ditanya nih sama Tuhan nih. Ini next dulu, yo. Nah, takaran siap atau enggak itu bukan dari kita ya, teman-teman. Takaran siap atau enggak itu bukan kita yang menentukan, tapi kalau dari Alkitab bilang, mungkin ini ayat generasi uncompromised yang sekarang, itu siap atau tidak siap waktunya, kalian harus siap, gitu. Baik atau tidak baik waktunya, kalian harus siap. Kayak gitu, di Alkitab dibilang kayak gitu. Kalau kalian mau tahu, di 2 Timotius 4, ayat 1 sampai 8. Nah, siap atau tidak siap, kalian harus siap. Kayak gitu. Kalau misalnya Tuhan panggil dan Tuhan kasih dalam kehidupan kalian, oh saatnya seorang Queen harus kasih yang terbaik buat Tuhan. Saatnya seorang Matthew harus kasih yang terbaik buat Tuhan. Saatnya Mega, saatnya Joy, saatnya Camilla, Hosea untuk kasih yang terbaik buat Tuhan, ya kan harus siap kayak gitu. Jangan sampai kalian nggak siap. Nah, karena segala sesuatu yang kita lakukan itu sebenarnya Tuhan memampukan kita. Di Roma 8 ayat 28, di next yo. Karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oke, pertanyaannya balik lagi. Kalau misalnya kita mengasihi Dia, kita harus percaya bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatunya dan memampukan kita. Karena percayalah kita semua itu dipanggil ya teman-teman ya, dipanggil untuk melakukan pekerjaan baik, melakukan yang terbaik buat Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Oke? Karena pada saat kita, aku kayaknya bau-baunya mati banget ya. Pada saat kita meninggal, pada saat kita mati, karena aku jujur ya, aku nggak takut mati, tapi aku takut waktu aku mati, aku akan jawab pertanyaan Tuhan tuh kayak gimana. Itu aku takut itu. Jadi kalau Tuhan tanya, misalnya kita mati nih, terus ditanya, kamu udah ngelakuin apa buat Tuhan? Ya, terus kamu mati, terus habis itu Tuhan tanya, kamu udah ngelakuin apa buat Tuhan? Terus aku jawabnya tuh bingung, bukan karena terlalu banyak yang aku lakuin buat Tuhan, tapi karena nggak ada yang aku lakuin buat Tuhan. Jangan sampai ya, waktu kita mati, kita nggak tahu jawabannya. Waktu Tuhan tanya, apa yang udah kamu lakukan, apa yang udah kamu kasih buat Tuhan, yang terbaik buat Tuhan tuh apa? Selama hidup kamu udah dikasih kebaikan, udah dikasih berkat, udah dikasih kemampuan, dikasih talenta, dikasih bakat, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu usahakan dari hal itu? Gitu. Jadi kita merenungkan bahwa kasih yang terbaik tuh bukan hal yang sepele, tapi hal yang berat, gitu, teman-teman. Dan pada saat Tuhan tanya, waktu kamu, ini nggak apa-apa dimatiin, yuk. Pada saat Tuhan tanya, waktu kamu di dunia itu kamu lakukan buat apa? Jangan sampai yang keluar dari mulut kita itu adalah kegiatan yang sia-sia. Kegiatan yang apa ya? Notabene tuh ya sia-sia gitu loh. Gak ada tujuannya. Gitu. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu pilihan yang kita ambil itu ada tanggung jawabnya. Oke, jadi berhati-hatilah mungkin dari perkataan mulut kita, berhati-hatilah dari tindakan kita, berhati-hatilah akan segala sesuatunya, karena kita nggak tahu. Gitu. Kita bakal dipanggil kapan, nanti kalau misalnya dipanggil, kita nggak sempat untuk bertobat, gimana teman-teman? Gitu deh, ya. Karena di Kolose 3 ayat 24, mungkin bisa bantu baca Kolose 3 ayat 24. Kolose 3 ayat 24. Bentar ya.
Yola udah dapat belum ya? Belum ya? Udah Kak. Oke, boleh bantu baca ya? Kolose 3 ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Nah, jadi kita ada di dunia ini, kita harus ingat bahwa kita adalah hamba dan kita punya Tuhan. Oke. Dan segala sesuatunya itu ada tanggung jawabnya, dan segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak akan sia-sia. Karena segala sesuatu yang kita lakukan itu ada upahnya kok. Mungkin kita nggak lihat upahnya, tapi mungkin kita akan merasakannya nanti, upahnya itu. Oke. Jadi pertanyaan buat kita adalah, apakah saat ini kalian sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan atau enggak? Kalau misalnya memang kalian sudah memberikan yang terbaik, teruslah melakukan yang terbaik buat Tuhan. Tapi kalau misalnya memang kalian merasa belum melakukan yang terbaik buat Tuhan, ayo, aku encourage kalian untuk kita sama-sama melakukan yang terbaik buat Tuhan. Kayak gitu. Karena hidup ini singkat gitu loh. Kalau kemarin aku baca Markus ya, Markus. Kalau kalian mau baca juga di Markus 13, itu tuh tentang akhir akhir zaman gitu, tentang Yesus datang lagi kedua kali. Dan aku tuh gimana ya? Aku tuh merinding gitu. Karena segala sesuatu yang tertulis di situ tuh lagi kejadian sekarang. Ada perang antara suku dan ras, segala macam lagi kejadian. Jadi itu kayak apa ya? Dan kalau misalnya kalian lihat khotbah-khotbah dari gereja-gereja, itu ngomongin tentang penginjilan, ngomongin tentang jiwa-jiwa. Dan di Alkitab itu bilang, sebelum hari itu datang, apa ya, mengumpulkan jiwa semampu kita, sebanyak-banyaknya, kayak gitu. Dan kalian harus buka mata, buka telinga bahwa hidup itu singkat gitu loh. Jadi jangan main-main. Kalau misalnya kalian belum melakukan yang terbaik, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Kayak gitu. Jangan bilang, kemarin kan khotbahnya Bang Dio ngomongin tentang kalian masih muda, kalian ini. Ya, itu benar. Jangan berpikir kalian masih muda, terus kalian kayak seenaknya aja. Kayak gitu. Tapi seharusnya kalian masih muda, gunain hal itu untuk apa ya? Untuk kalian lebih lagi di dalam Tuhan. Kayak gitu ya teman-teman. Sampai sini ngerti nggak apa yang aku lagi obrolin? Bisa kasih thumbs up-nya. Aku ngomongnya berbelit-belit gak sih? Enggak kan ya? Ya, kayak gitu. Pokoknya belajar. Oke, kehidupan ini tuh selalu belajar ya teman-teman. Aku pun masih belajar. Aku di sini pun eh, ngomong sama kalian itu, aku udah dapat teguran duluan gitu saat saat bikin materi ini gitu. Dan aku percaya juga ya kita sama-sama belajar dan kita sama-sama introspeksi diri kita sendiri kayak gitu. Selagi kalian masih ada waktu, masih ada kekuatan, masih ada kemampuan, kasihlah yang terbaik buat Tuhan. Kasihlah kemampuan kalian, kekuatan kalian, tenaga kalian, waktu kalian, semua buat Tuhan. Hati kalian, pikiran kalian, semua buat Tuhan. Selagi masih ada waktu, teman-teman. Jadi jangan sampai nanti tunggu udah tua deh, tunggu ini baru kasih buat Tuhan. Jangan. Kayak gitu. Itu ya, teman-teman. Dari aku sebenarnya itu aja. Nanti kalau misalnya memang dari teman-teman ada yang mau ditanyakan secara personal, bisa WA aku atau tentang ngobrol-ngobrol tentang mungkin masalahnya teman-teman atau ngobrol-ngobrol tentang situasinya teman-teman atau minta didoakan atau segala macam, bisa WA aku juga. Nanti bisa minta nomornya dari kakak-kakak BPH-nya, dari Kanses, Yolanda, terus Daniela, itu ya, bisa minta sama mereka, Verino, gitu. Nanti aku kasih ininya sama mereka gitu. Nah, itu aja dari aku. Sebelum kita lanjut, kita mau bersatu di dalam doa dulu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kasih dan penyertaan-Mu Tuhan.
Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan, kami bisa dengar Tuhan Yesus firman-Mu Bapa. Kami bisa belajar Tuhan Yesus bagaimana cara kami melakukan segala sesuatunya yang terbaik Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik Tuhan. Bukan versi kami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kami bisa melihat dari kacamata Tuhan untuk kami bisa melakukan yang terbaik Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan bagi Engkau Tuhan. Tuhan Yesus yang baik Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus, setiap anak-anak-Mu, Tuhan Yesus, di sini Tuhan, kami percaya kami bisa belajar Tuhan, untuk kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami masih muda Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang memampukan kami Tuhan, karena kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memberikan kepada kami Tuhan Yesus tujuan, panggilan yang luar biasa Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya Tuhan, kami memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang ada di tempat ini Bapa. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan Yesus, biar Tuhan Engkau menyertai mereka semua Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya Tuhan Yesus, setiap firman yang ditaburkan Tuhan, itu ditaburkan di tanah-tanah hati yang baik. Biar Tuhan setiap firman dapat tertanam, dapat bertumbuh, dapat berbuah dalam kehidupan kami, sehingga orang lain juga dapat merasakan Tuhan Yesus, buah itu Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Izinkan kami untuk tahu, dan izinkan kami untuk menjadi representasi-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.